Kenzo Alfathan, mantan santri yang kini menjadi raja hiburan malam di Palembang, menghabiskan malam-malamnya bersama DJ asing dan minuman mahal sambil memantau pasar kripto dari atas kapal pesiar. Ia menjalankan bisnis gelap seperti manajemen sugar baby, live streaming kasino dari luar negeri hingga pinjol ilegal yang menyasar mahasiswa dan ibu rumah tangga. Dari luar, hidup Kenzo tampak seperti impian. Uang berlimpah, wanita berganti tiap pekan, dan puluhan ribu pengikut memujanya sebagai inspirasi gaya hidup bebas. Namun di balik semua itu, tidur Kenzo selalu terganggu oleh mimpi aneh. Langit-langit rumahnya retak, kabut hitam menyembur turun, dan terdengar jeritan yang tak pernah ia pahami artinya. Ia bangun dengan peluh dingin, menatap cermin mahalnya, tapi tak bisa menghilangkan rasa sepi yang semakin menusuk, meski suara pesta belum berhenti di luar kamarnya. Setelah pingsan akibat overdosis ringan di kamar mandi apartemennya, Kenzo mulai merasa dunia yang ia bangun dengan dosa perlahan-lahan menggerogoti dirinya dari dalam. Salah satu sugar baby-nya ditemukan meninggal di kamar hotel, bisnis kriptonya diserang hacker, dan klub malam utamanya digerebek polisi karena kasus perdagangan manusia. Saat semua orang menjauh dan asisten pribadinya kabur dengan membawa data penting, Kenzo mendatangi satu-satunya orang yang ia hina di masa lalu, Ustadz Rahim. Alih-alih marah, sang Ustadz menyambut Kenzo dengan senyum dan berkata pelan bahwa langit akan tetap tertutup jika hati manusia tak lagi mengenal malu dan rindu kepada Tuhannya. Kalimat itu membekas dalam benaknya, meski Kenzo belum sepenuhnya yakin apakah itu peringatan, ancaman, atau ajakan untuk kembali pulang. Di tengah malam yang lengang, Kenzo menerima sepucuk surat tanpa nama pengirim yang hanya difototongan ayat Al-Quran dan kisah sahabat Nabi yang tak pernah putus ibadah malam meski miskin dan dianiaya. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu tentang tahajud yang membuka pintu langit, sedekah subuh yang melancarkan rezeki, dan witir sebagai penutup setiap malam para kekasih Allah. Malam itu juga, ia mencoba bangun untuk salat tahajud, namun ia tertidur dengan wudhu yang belum kering dan hati yang masih setengah percaya. Keesokan paginya, ia memberi sedekah subuh kepada driver ojek online tanpa banyak bicara, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, jantungnya berdetak tanpa beban sesaat. Ia tidak tahu apakah itu pertanda atau kebetulan, tapi ia mulai mencatat jam-jam sepi, memantau jadwal zikir pagi dan petang, dan menyimpan satu pertanyaan besar dalam doa yang belum khusyuk. Apakah langit bisa terbuka meski aku masih kotor? Kenzo menjalankan semua ibadah itu seperti rutinitas baru. Zikir pagi dan petang dibacanya seperti hafalan lama, witir ditunaikannya meski kantuk datang, dan Al-Waqiah ia lantunkan sambil memandangi kota yang mulai ia jauhi dari balkon apartemennya. Namun tak ada yang berubah. Kecemasan masih ada, mimpi buruk tetap datang, dan langit-langit kamarnya masih terasa berat seperti beban yang tak terlihat. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian lusuh yang duduk di tengah masjid dan berkata lirih, "Kau masih mencuri di siang hari dan berharap langit memberi di malam hari." Kalimat itu membangunkannya dengan napas tersengal, dan ia sadar bahwa walau ibadah mulai dilakukan, dosa-dosa bisnisnya masih hidup dan tumbuh melalui rekening-rekening yang belum ia tutup. Ia pun mulai membersihkan sisa-sisa warisan kemaksiatan, memutus hubungan dengan sugar baby-nya, menjual satu saham klub malam, dan untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena kalah judi, tapi karena merasa benar-benar jauh dari langit yang dulu ia ingkari. Kenzo mulai jatuh cinta pada keheningan malam yang sunyi, saat hanya dirinya dan sajadah yang tersisa, ditemani air mata dan doa yang tak lagi ditulis dengan target, tapi dibisikkan dengan rindu. Ia salat tahajud setiap malam, membaca doa iftitah dengan perlahan seolah sedang berbicara dengan Tuhan secara pribadi, bukan sebagai ritual, tapi sebagai percakapan hati yang mulai sembuh. Ia mengisi waktu subuhnya dengan membaca surah Al-Waqiah, lalu berangkat ke rumah sakit dengan motor bebek tua untuk menjenguk Ustadz Rahim yang kini dirawat karena gagal ginjal. Di samping tempat tidur Ustadz, ia tidak hanya membaca zikir dan ayat-ayat Al-Quran, tapi juga menenangkan dirinya sendiri, bahwa kebaikan sejati bukan tentang dilihat orang, tapi tentang siapa yang masih mau kau temani ketika semua orang pergi. Dalam momen-momen sunyi itulah, Kenzo sadar bahwa jalan ke langit bukan hanya dibuka dengan ibadah, tapi dengan ikhlas yang meleburkan semua gengsi, dendam, dan harapan palsu yang pernah ia peluk.
Kenzo mulai membubarkan seluruh bisnis haramnya satu persatu, mulai dari Sugar Baby Agency hingga akun-akun palsu yang ia gunakan untuk mencuci uang melalui platform donasi luar negeri. Ia kehilangan banyak. Pengikut media sosial turun drastis. Dua sahabat bisnisnya mengkhianati dan menyebarkan rumor bahwa ia terkena gangguan mental karena tobat dadakan. Dalam kesendirian yang sunyi, Kenzo mulai mencoba puasa sunnah Senin dan Kamis, meski tubuhnya sempat lemas karena belum terbiasa menahan diri dari rutinitas mewah yang biasanya ia nikmati. Suatu malam, ia ditawari kontrak kasino halal oleh investor dari Singapura, lengkap dengan skema syariah dan tampilan islami. Namun, Kenzo menolak dengan tegas, meskipun isi rekeningnya semakin menipis. Atas tantangan dari Ustaz Rahim, ia akhirnya menjual pels mewahnya, menukar seluruh hasilnya dengan amplop-amplop kecil berisi uang tunai, lalu membagikannya sebagai sedekah subuh anonim ke rumah-rumah pemulung dengan tangannya sendiri, tanpa kamera, tanpa jejak. Setelah sekian lama hanya menyimpan satu permintaan besar dalam diam, Kenzo akhirnya menuliskannya di atas sehelai kertas yang ia simpan di bawah sajadah. Aku ingin satu dunia tahu bahwa jalan ke langit masih ada, tapi bukan lewat aku. Ia merekam seluruh proses tobatnya, menyusun dokumentasi, tetapi tidak pernah mempublikasikannya. Ia takut itu akan berubah menjadi pencitraan dan bukan bukti cinta sejati kepada Sang Pencipta. Suatu malam, badai besar mengguyur kota Palembang dan Kenzo menghilang selama 3 hari. Pencarian dilakukan, namun tak ada yang tahu kemana ia pergi. Ia ditemukan tak sadarkan diri di sebuah mushola kecil di atas bukit dekat Sungai Musi dengan tubuh lemah, wajah tenang, dan tangan menggenggam secarik kertas berisi pesan terakhirnya. Di dalam kertas itu tertulis, "Jika engkau ingin langit terbuka, bukan hanya doamu yang harus naik, hatimu juga harus ikut." Kenzo meninggal 9 hari setelah ditemukan, dan media pun menuliskan narasi sensasional bahwa ia meninggal karena tekanan batin akibat gaya hidup yang terlalu ekstrem berubah terlalu cepat. Namun di antara masyarakat kecil, kisah lain mulai menyebar tentang amplop misterius yang masih terus datang tiap subuh, tentang seorang pria kaya yang mencium tangan pemulung tanpa malu, dan tentang mushola kecil yang kini selalu penuh saat malam Jumat. Banyak yang datang ke mushola itu bukan karena mencari berkah, tapi karena ingin tahu siapa yang dulu diam-diam menangis dalam sujudnya saat dunia tertidur. Video dokumentasi tobat Kenzo ditemukan oleh seseorang, tapi tak satu pun bagian dari itu pernah ditayangkan. Karena wasiat terakhirnya adalah jangan jadikan Allah sebagai strategi branding. Dan hingga hari ini, masih ada yang percaya bahwa suara zikirnya sesekali terdengar dari balik dinding mushola itu. Seolah langit yang dulu tertutup kini terbuka bukan karena doa yang lantang, tapi karena hati yang akhirnya pulang.